Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, hidayah, taufik, ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di tempat ini, di masjid ini, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah nyampe di ayat ke-48, yaitu Ashabul A'raf, yaitu penghuni tempat tinggi sebelum masuk surga itu A'raf, ya, tempat yang di sana dihuni oleh orang-orang yang belum masuk surga, akan dimasukkan ke dalam surga, ingin sekali masuk ke surga itu. Nah, ini kemarin kita mengetahui ketika menoleh ke ahli surga, mereka menyeru, istilahnya bersalam nih, Assalamualaikum kepada ahli surga. Mereka belum dapat masuk, ingin segera masuk. Salam keselamatan sejahtera bagi kalian. Kemudian ketika dihadapkan ke neraka, ini Allah menjelaskan itu, Ashabul A'raf ini ketika menghadapkan ke surga seperti itu, salam sejahtera bagi kalian. Tapi ketika dihadapkan ke neraka, dipalingkan wajahnya ke neraka, mereka tahu melihat penghuni neraka itu, maka mereka berdoa, wahai Rabb kami, jangan kau jadikan kami ini bersama orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Kemudian sambil dia menyeru penghuni neraka ini, karena dikenal oleh Ashabul A'raf ini, istilahnya dipanggil, dibengoki. Mereka bilang, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi itu dia tahu seperti itu, orang-orangnya ya, tidak bermanfaat sama sekali apa yang kalian kumpulkan, dan enggak menjadi kesombongan bagi kalian, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, jamaah berbahagia, kita lanjut ke ayat 49. Ya. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Ini kelanjutannya kemarin, yaitu orang yang di neraka itu kan sombong. Ya, ketika ditunjukkan orang-orang ahli surga itu, Araf itu
melanjutkan ya. Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Inikah orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka ini tidak diberi rahmat oleh Allah. Allah tidak memberi rahmat pada mereka. Itu disampaikan pada orang yang di bawah di neraka. Kenapa? Karena mereka saat di dunia itu mengejek orang yang beriman. Alah, apa ya gitu, apa dapat rahmatnya dan sebagainya. Nah, ini orang yang kamu bersumpah yang tidak akan Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya. Nah, kebalikannya, sehingga saat itu Allah mengatakan, memerintahkan udkhulul jannah, masuklah kalian semua al jannah, ke surga. Nah, ke surga. Nah, ini orang yang dihina-hina saat di dunia, orang yang dilecehkan atau dibully lah sekarang ini ya istilahnya, dilecehkan, dihina. Nah, ini ternyata mereka lebih baik kondisinya di akhirat nanti. Bahkan ini Allah memerintahkan udkhulu, masuk kalian ya, ke al jannah, ke surga. Ini jadi Allah berfirman, masuklah kalian ke surga. La khaufun alaikum, tidak ada khaufun, rasa takut alaikum atas kalian. Jadi kalian tidak takut bahwa dulu di dunia itu aktivitasmu, amalanmu yang ikhlas karena Allah walaupun sedikit, ini kamu nggak khawatir bahwa ini pasti diberi balasan. Wala antum tahzanun, dan kalian juga nggak akan rasa sedih. Dulu di kehidupan sebelumnya itu disio-sio ya, kehidupannya terlunta-lunta, disio-sio. Nah, tetapi oleh Allah ternyata itu semua ujian. Karena sabar dan sebagainya atas hinaan-hinaan, bahkan siksaan-siksaan dan sebagainya, intimidasi dan sebagainya. Nah, ternyata orang-orang itu yang nantinya dimasukkan ke surga. Ya, itukah orang-orang yang kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Nah, ternyata Allah menyuruh mereka, silakan kalian masuk ke surga. Beda, tidak ada rasa takut bagimu saat nanti ini, nggak ada. Kamu juga nggak akan sedih, hilang semua. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini ayat 49 itu Allah memberikan arahan pada kita, mengarahkan, membimbing, memberi penjelasan bahwa orang yang ternyata yang hidup di dunia ini kadang dilecehkan, dikatakan wah kamu nggak akan dapat rahmat Allah. Nah, ternyata justru orang-orang itu yang disuruh masuk ke surga oleh Allah duluan ya. Itu karena sabarnya mereka, karena apapun yang dilakukan walaupun kecil, ikhlas, istiqomah. Nah, ini udkhulul jannah, masuklah kalian al jannah, ke surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian nggak akan takut, rasa takut nggak ada rasa takut untuk takut dizalimi nggak ada, takut nggak dibalas nggak ada. Kamu nggak akan sedih lagi dengan kenikmatan yang luar biasa di sana. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ayat ke-49. Nah, kemudian ayat selanjutnya kita lanjut ke ayat 50. Ini wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini Allah menjelaskan nanti kondisi di surga, episode itu digambarkan begitu jelasnya kepada kita. Wanada ashabun nar, menyerulah itu penghuni neraka, pemilik penghuni neraka menyeru kepada ashabul jannah, menyeru kepada penghuni surga. Jadi yang di bawah menyeru penghuni surga yang di atas. An afidu alaina minal ma'i, kan bawah dia. Udah tolong limpahkan atas kami, alaina atas kami minal ma'i, dari air.
air surga. Nah, supaya buat minum ya, air sedikit saja wis ya, sedikit afidu limpahkan alaina minal ma'i, air, nah, air dari surga. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rizkikan pada kalian. Ini bengokannya ahli neraka ke ahli surga. Ini seperti itu. Episodenya seperti itu. Nah, bagaimana jawaban ahli surga? Qalu, mereka menjawab. Ahli surga menjawab, innallaha harramahuma, innallaha sungguh Allah harramahuma, nah, mengharamkan keduanya, apa air apa rezeki itu haram. Atas siapa? Alal kafirin, atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang telah menutup hatinya dulu di dunia ketika diberi pelajaran Al-Quran, diberi penjelasan, tidak mau menerima Quran, ditutuplah dirinya, hatinya. Nah, ini di surat kelima itu ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Jadi Allah menjelaskan itu, barang siapa, sungguh ya, siapapun yang mati itu dalam kondisi syirik, membawa keyakinan syirik, faqad, nah, maka sungguh haramallahu, Allah telah mengharamkan kepadanya al-jannah, surga, wa ma'wahun nar, dan posisinya tempatnya lah di neraka. Sehingga ini di ayat ini penghuni neraka ini bengok-bengok ya, teriak-teriak minta, aduh kasihan aku, air dikit aja, air atau rezeki apa yang sudah diberikan Allah pada kalian. Enggak bisa, mereka sungguh Allah sudah mengharamkan keduanya, apapun air rezeki itu enggak ada, haram atas orang-orang yang kafir yang hatinya sudah ditutup sendiri. Allah mengesahkan saja, mau menutup hati ya wis tak tutup, ya tak sahkan, disegel, distempel, jebret itu ya. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari episode bagaimana ya, itu komunikasi, bengok-bengok, teriak-teriakan penghuni surga dan neraka itu di sana. Nah, kalau misalnya rundingan itu wis andaikan, tapi ini kan tidak ada. Seandainya rundingan itu orang ahli surga, gini wis buat jembatan antara yang menghubungkan antara surga dan neraka. Nah, wis rundingan, wis siapa? Wis. Nah, terus si penghuni neraka jembatannya sudah nyampe ke situ, yang menghubungkan ke neraka dari surga nggak nyampe. Woi, penghuni surga mana jembatanmu nggak jadi. Ini aku sudah nyampe ini di perbatasan. Aduh, lagi mana? Ahli bangun jembatan sini nggak ada, semua kontraktor ada di bawah neraka. Ini gampangnya kan gitu. Wah, ini nggak bisa. Makanya ahli surga biasanya orang jujur ya nggak bisa. Tapi yang tadi yang di guyonan itu, nah itu di ahli neraka itu wes banyak sekali di sana, atau kontraktor, ahli-ahli apa. Nah, ternyata itu. Ya, mereka karena kemarin ya, di ayat kemarin mengumpulkan dikit-dikit, ngedit dikit-dikit, akhirnya dikumpulkan di sombong-sombongan yang nggak ada gunanya. Nah ini kondisi ini, dari situ kita tahu kita jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan seseorang itu nanti menjadi penghuni neraka. Nah, yaitu terutama al-kafirin, hati akal pikiran ditutup dari Quran. Nah, dia menutup diri sendiri. Dia sudah merasa enjoy dengan kesesatannya. Dia menikmati tipuan-tipuan setan, menikmati dunia. Ini akhirnya nanti seperti itu. Bengok-bengok ya, teriak-teriak, woi ahli surga, limpahkanlah air dikit aja, atau apapun lah diberikan Allah pada kalian rizki-rizki itu. Nah, jawabannya ahli surga, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Nah,
Jamaah berbahagia, ini orang-orang yang kafir yang diharamkan oleh Allah dari air dan rezeki di surga tadi seperti apa? Nah, ini Allah menjelaskan di ayat ke selanjutnya, di ayat 51. Jadi al-kafirin tadi, al-kafirinya bagaimana, yaitu alladzina, nah ini alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'ibaw wa ghurrathumul hayatud dunya fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Nah, ini yang disebut al-kafirina tadi. Kenapa? Siapa yang diharamkan Allah menikmati air dan rezeki surga itu sudah diharamkan atas orang kafir itu yang seperti apa lah ini? Ini alladzina, yaitu mereka orang-orang yang ittakhadhu, mereka mengambil, mereka menjadikan, apa? Dinahum, din, agama mereka, agama yang Quran ini, panduan ini, hukum-hukum yang ada di sini ad-din, lahwan, sebagai sendaguro, sebagai sendaguro, bahan pelecehan, walaiban, dan main-main. Sendaguro dan main-main, ini agama mereka dijadikan seperti itu. Dan lagi dan ghurrathum, telah menipu mereka telah ditipu, mereka telah menipu mereka siapa? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia telah menipu mereka. Agamanya dijadikan guyonan, sendaguro, main-main, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Fal yauma, maka pada hari itu, ini Allah menjelaskan, fal yauma, maka pada hari itu nansahum, kami melupakan mereka. Kama, sebagaimana nasu, mereka melupakan liqa'a, pertemuan yaumihim, hari mereka ini, hadza, pada hari-hari mereka ini. Wa makanu, dan tiadalah ini mereka, dan adalah mereka itu bi ayatina, dengan ayat kami, yajhadun, senantiasa mengingkari, membantah, mengingkari. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah orang-orang yang di sana al-kafirin tadi. Itu orang-orang yang menjadikan agamanya ini sebagai permainan dan sendaguro, bahan-bahan pelecehan. Nah, ini bahan-bahan yaitu guyon-guyonan itu. Jadi permainan dan sendaguro aja itu, dan kehidupan dunia benar-benar telah menipu mereka. Yaitu lupa sudah. Akhirnya saat itu fal yauma, pada hari itu nansahum, Allah berfirman itu nansahum, menjelaskan ya Allah berfirman itu kami melupakan mereka. Kenapa? Kama nasu liqa ayaumikum hadza, sebagaimana mereka itu melupakan pertemuan dengan hari nanti, hari pertemuan di akhirat nanti. Itu Allah menjelaskan ketika sudah di akhirat, kami sekarang melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan dengan hari ini, hari pengadilan di akhirat nanti. Ini wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu senantiasa mengingkari. Ayat-ayat Allah diingkari, ayat kauniyah, ayat kitabiah. Ini kalau kita renungkan kembali, kemarin sudah kita singgung itu, bahwa apapun teknologi di kehidupan saat ini yang setiap manusia itu diberi,
di setiap zaman diberi sendiri-sendiri sesuai dengan zamannya, itu adalah karunia Allah. Tinggal orang nanti menggunakan untuk apa? Menggunakan untuk taat atau menggunakan untuk mengkufuri, mengingkari agamanya, menjadikan agamanya sebagai permainan. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Nah, siapa lagi konyo-konyo ini kalau bukan iblis dan bala tentaranya? Itu memang mereka penipu, memang mereka musuh. Nah, sehingga nggak pernah menyerah. Ya kan umurnya sudah dijanjikan oleh Allah itu dipanjangkan sampai kiamat, dan mereka nggak akan menyerah sampai ujung-ujung usia seseorang ya, mau meninggal itu, sampai detik-detik terakhir pun mereka mengupayakan orang itu keluar dari agamanya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kita harus senantiasa selalu pokoknya waspada. Ya. Sebaik apapun kita, sebagus apapun aktivitas kita yang sudah kita rasakan, ini kita harus waspada. Kenapa? Yaitu tadi, ketika setan itu sudah menipu dengan tipu-tipu dayanya, mudah sekali untuk menggelincirkan seseorang. Kalau orang itu sudah merasa pinter, sudah tahu macam-macam, tinggal gampang digelincirkan. Udah, itu kamu paling pinter, pokoknya kamu melakukan ini semuanya benar, nggak ada kesalahan, semuanya benar. Nah, kamu jadi puja-puja orang dan sebagainya. Ini tinggal sedikit aja, nyurung sedikit, disurung, tapi dijelomprong nih, apa itu sebenarnya? Ya pokoknya disuruh dihancurkan supaya timbul kesombongannya, supaya merasa benar dan nggak pernah salah. Jadi orang-orang ada pinter akhirnya bikin sendiri, bikin ritual sendiri yang Rasul dan Allah itu tidak nyuruh. Allah tidak nyuruh, Rasul juga tidak nyuruh, tidak mencontohkan. Orang itu sudah ahli, mungkin ahli tata bahasa, ahli macam-macam, bikin sendiri. Karena Rasul sudah diwafatkan 1400 tahun yang lalu, masa yang panjang sekali ini kesempatan bagi mereka untuk membelok-belokkan. Nah, ini bagi yang ahli dipakai seperti itu. Nah, kalau yang nggak ngerti, yang buta huruf atau yang cuma ikut-ikut, kamu ikuti, pokoknya kamu nggak usah mikir, ikuti aja. Ternyata salah diikuti aja. Ini semuanya ini berakibat ke situ. Ini kita harus waspada banget ya. Setiap waktu, setiap saat harus waspada. Jangan sampai itu setan menipu kita. Kemarin sudah ya. Jangan sampai menipu kalian setan sebagaimana dia itu telah menipu bapak ibu kalian sehingga diusir dari surga. Ini ayat sebelumnya ya. Ini seperti itu. Harus selalu waspada. Nah, maka kita jangan lengah dari yang namanya setan ini, selalu menginspirasikan, mewahyukan, pakai kata wahyu nih Allah menjelaskan itu, mewahyukan kata-kata indah tapi tipuan. Ini kita tahu dari mana ya? Ini dari penjelasan Allah ini. Nah, kita berpikir logis-logisnya, oh iya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Agamanya dipakai permainan, dipakai sendaguro, lupa dengan perintah-perintah utamanya. Apa itu? Pertemuan dengan hari akhir nanti mereka juga lupa. Makanya Allah melupakan sudah. Pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan dengan pertemuan hari ini, hari kiamat ini.
dan mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat kami. Nah ini kita harus waspada, jangan sampai sedikit pun kita lengah, ujung-ujungnya ikut-ikut, ya nggak boleh ikut-ikut duduk menjadikan agama sebagai laiban, ya sendaguro, ini laguan waliban ini ya. Ini kita harus harus waspada. Nah, jamaah yang berbahagia, apalagi ini di ayat kita lanjutkan ke ayat 52. Walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah ini Allah menjelaskan menjelaskan kondisi saat ini dulu, ya ketika berbicara di akhirat ini dulu. Maka saat ini Allah sudah menjelaskan walaqad, dan sungguh ji'nakum, telah kami datangkan, bentuk pasten ini berarti telah kami datangkan. Kondisinya saat itu, ya saat itu 1400 yang lalu, kita bisa bayangkan episodenya. Allah sudah mendatangkan itu bikitabin, dengan sebuah kitab, yang sudah disampaikan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril disampaikan, kemudian oleh Rasulullah disampaikan. Walaqad ji'nakum bikitabin fasolnahu, kami jelaskan di dalam kitab tadi ala ilmin, atas dasar pengetahuan kami. Pengetahuan sudah tahu semua. Malaikat Jibril sudah melaksanakan menyampaikan kitab, menyampaikan firman-Nya. Rasul juga sudah ditanamkan dalam hati beliau, terus disampaikan kepada masyarakat, ya, sudah semuanya sampai ke kita ini. Nah, ini dijelaskan itu atas dasar bagaimana Allah mengatur ilmunya untuk seperti itu. Yaitu itu sebagai kitab tadi hudan, petunjuk. Nah, hudan, petunjuk ya harus diikuti yang namanya petunjuk. Nah, kalau petunjuknya tidak diikuti, ya tersesat. Begini misalnya, ada perkemahan, ada petunjuk. Nah, petunjuk ternyata bahasanya bahasa Jerman semua. Ya nggak bisa kalau orang itu nggak baca, wis angelan nggak usah dibaca, atau mungkin nggak ditranslate dan sebagainya, dijarnoai. Nah, nggak bisa. Misalnya lagi kalau zaman saat ini kan sudah terkenal, ya teknologi kimia inti itu, nuklir itu, kemudian dipakai untuk kesehatan, ada alat-alat yang mahal-mahal, caranya gini. Itu misalnya salah MRI itu, ya. MRI itu tahun berapa itu? MRI dengan putaran yang tinggi itu, di situ medan magnetnya tinggi sekali. Ada kejadian pada anak berapa tahun itu, sudah 12 tahun itu di MRI, terus datang petugas itu membawa tabung oksigen. Nah, karena itu MRI itu sangat, medan magnetnya sangat kuat, tabung itu dengan cepat melesat ke dalam MRI, mengenai anak itu dan pecah tengkoraknya, mati, beberapa hari mati. Jadi ini kan lengah dari petunjuk tadi. Harusnya itu jangan sampai dekat-dekat. Kalau sampai di situ masuk, tertarik oleh medan magnet yang luar biasa, nah udah jadiannya ya itu celaka. Nah, kita diberi hudan oleh Allah, kitab tadi yang fasolnahu ala ilmin, hudan, petunjuk ini harus dipelajari, diketahui dengan benar, terus dipahami, direnungkan, dijalankan. Ketika petunjuk itu nggak direken, nggak diapa-apakan, nggak direnungkan, ya sia-sia petunjuk itu. Jadi ini walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan, petunjuk, warahmatan, dan rahmat, li bagi
kaum yu'minun, yang beriman. Sehingga jamaah yang berbahagia, nah ini Allah benar-benar ini sudah bersumpah ya, dan sungguh-sungguh tenanan ini kami telah mendatangkan kitab, kami jelaskan semuanya dengan ilmu pengetahuan, ilmu ya pengetahuan, ilmu kami sudah tak jelas no lengkap kepada mereka. Nah ini sudah 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang ke kita otomatis dengan teknologi dan seterusnya itu kita semakin tahu, semakin yakin ini kitab Allah bisa diuji lah dengan kondisi ciptaan Allah yang sekarang, yaitu ChatGPT itu AI, akal imitasi. Itu otomatis Allah yang menciptakan lewat tangan siapapun, orang iman atau tidak, yang penting itu sekarang terjadi. Di situ bisa dicek ya, oke, misalnya ayat Quran semuanya dimasukkan jebret, dicek dari awal sampai akhir itu kira-kira apa ada perubahan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ada perubahan. Ternyata tidak ada. Dihafalkan oleh jutaan orang. Nah, tidak ada kitab-kitab lain yang dihafal. Memang Allah sudah menjaga Quran sendiri. Maka jamaah yang berbahagia, ini kitab ini, Quran ini sebagai hudan warahmatan, petunjuk dan rahmat untuk orang yang yakin, yang iman. Nah, maka ya monggo kita harus benar yakin seyakin-yakinnya. Hudan ya, petunjuk dan rahmat ini benar-benar kita baca, kita pelajari, kita renungkan, sehingga semakin kita mempelajari semakin takut kita kepada Allah, semakin takut kita untuk melanggar aturannya, semakin takut kita menyalahi apapun yang diarahkan oleh Allah. Semakin takut kita menentang apapun yang di sana. Ini semakin takut kita kepada Allah, semakin takut siksanya, sehingga semakin kita melakukan ketaatan, sehingga kita tidak sampai dikenai oleh azabnya. Nah, ini petunjuk benar-benar rahmat untuk kita. Bahkan di surat ke-17 itu ya, itu Allah menjadikan Quran ini sebagai obat, rahmat dan obat, huda wa syifa ya. Ini bagi orang yang beriman. Tapi orang yang enggak iman ya, mereka hanya sekedar baca tapi dilecehkan, disendaguro, yaitu tidak menambah apapun selain hanya kerugian saja. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Jadi kami menurunkan Quran ini sebagai syifa dan rahmat. Wala yazidudz zalimina ya. Yazid menambah adzalimin pada orang zalim illa khosaro, kecuali hanya kerugian. Rugi kenapa? Ya zalim. Zalim berarti kan tidak memposisikan sesuatu pada tempatnya. Kalau iman benar, nanti berbuat adil, berarti melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu benar-benar pada posisinya. Nah, ini jamaah yang berbahagia itu sampai ke ayat berapa ini? Ayat 52. Nah, bagaimana digambarkan oleh Allah, dijelaskan episode-episode orang yang mengingkari ayatnya, mengingkari pertemuan dengannya. Quran, kitab ini benar-benar sudah diturunkan, sudah dijelaskan dengan ilmu, dengan pengetahuan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai obat. Nah, ini adalah ya, kita harus benar-benar yakini itu. Nah, jamaah yang berbahagia, di ayat kita lanjut ke ayat 53. Hal yang duruna illa ta'wilu
yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahlana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzina kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ini. Jadi ini kalau mereka itu ini Allah menjelaskan ini hal yang duruna. Mereka apakah mereka cuma nunggu-nunggu ya? Hal yang duruna. Mereka hanya nunggu-nunggu. Tidaklah mereka hanya menunggu-nunggu kecuali ya tidak menunggu apapun itu takwilahu kecuali ini sesudah kejadian. Menunggu-nunggu kejadian apa yang nantinya begini-begini apa ya benar dan sebagainya. Bukti-bukti kebenaran Quran itu seperti apa ditunggu-tunggu saja. Hal yang duruna illa takwilahu. Mereka tidak nunggu-nunggu kecuali cuma itu. Yauma ya'ti, yauma ketika datang yauma hari ya'ti ketika datang takwiluhu kesudahannya kejadiannya benar-benar kebenaran Quran terbukti, tapi ya terbukti di akhirat ya telat ya. Mereka diomongin di dunia gak yakin apa ya iya apa ya wis tau rono ini itu yang terjadi di kondisi saat ini. Karena Pak ya masa akhirat mereka merasa jauh ataupun enggak yakin lah ya, enggak yakin. Itu mereka nunggu apa ya ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika hari datangnya tadi kejadian-kejadian, bukti-bukti yang nyata yang nampak, yang mereka tunggu-tunggu, mereka hanya menunggu itu, gak gelendang iman, gak gelendang beraktivitas baik. Nah, yaqulul ladzina, berkata alladzina orang-orang yang nasuhu melupakan hari itu, melupakan hari akhir nanti, min qablu di dunia dulu, sebelum-sebelumnya di dunia dulu. Nah, maka itu mereka ngomong yaqulul ladzina nasuhu min qablu, yang sudah melupakan hari-hari itu, melupakan dulu, melupakan apapun yang dulu. Maka apa dia ngomong? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Nah, ini qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh ja'at telah datang rasul rabbina, Rabb kami bil haqq dengan benar. Aduh, ternyata yo sudah benar-benar datang rasul-rasul dari Rabb kami ini dengan benar, membawa kebenaran dengan hukum yang benar dan sebagainya. Maka ini ya maka fahallana min syufa'a. Maka apakah ada bagi kami dari pemberi syafaat, pemberi pertolongan? Fayasfa'um, kemudian akhirnya maka mereka bisa memberi syafaat lana bagi kami. Apa ya? Sekadang lali ya, gini, wah, apa ya ada bagi kami sekarang itu memberi syafaat, memberi pertolongan yang mereka memberi syafaat bagi kami saat ini. Ya ini. Jamaah yang berbahagia, ini kan apa ya? Sering disampaikan mengharap syafaat, tapi kondisinya bagaimana? Ya harus sesuai. Kalau memang ingin syafaat Rasulullah, ya tiru Rasulullah. Ikuti Rasulullah dengan baik ya, jangan menentangnya. Rasul apa saja sudah dijelaskan ulama-ulama dulu, sudah menerima dari Rasul estafet sampai kini, sampai saat ini. Nah sekarang bisa dicek dengan alat-alat itu yang tidak bias, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia mengecek tolong cek ini. Nggak ada, bisa dicek saat ini. Bagaimana dulu Rasul, bagaimana ini
Kalau ada ini seperti ini apa ya Rasul dulu nggak ada, bagaimana dan penjelasannya secara logiknya bagaimana. Pasti dengan sabda Rasul yang lain itu pasti nanti akan jelas. Satu dengan yang lain nanti pasti akan terdeteksi. Rasul menjelaskan ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Siapa yang berani dusta atas namaku ya, dengan serius, dengan sengaja, maka silakan cari tempat duduknya di neraka. Silakan cari posisinya sendiri di neraka. Itu. Nah, maka kalau orang-orang yang membikin macam-macam yang sekarang bisa dicek dengan alat-alat milik Allah semuanya ya. ChatGPT itu juga semuanya milik Allah. AI itu akal imitasi juga semuanya milik Allah. Ilmunya Allah dari dimasukkan ke situ, ditaruh di situ. Nah, ini apa ada bagi kami pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat bagi kami? Tidak ada. Allah nuraddu, atau mengembalikan kami lagi ke dunia, atau mengembalikan kami ke dunia lagi. Fana'mala, lalu kami beramal, maka lalu kami beramal ghairal ladzi kunna na'mal, selain apa yang telah kami lakukan dulu. Sudah telat. Ini jamaah yang berbahagia, makanya semua hal ya kita waspada, kita perlu cek jangka waktu sekian ratus tahun, 1000 tahun lebih, pasti ada pelencengan. Nah, bagaimana mengecek? Ya sekarang teknologinya sudah Allah turunkan. Ini untuk ngecek logikanya ini, algoritmanya ini dan sebagainya, wis ceken. Kalau nggak cocok dengan algoritma yang benar-benar alami, akal yang ditiru, nggak cocok, ya wis. Nah, itu berarti kalau ada penyimpangan gara-gara apa? Gara-gara bias ditipu oleh setan. Orang yang pintar-pintar ditipu untuk memelencengkan dan sebagainya tadi ya. Mereka membuat seperti itu, membuat sendaguro dan sebagainya. Ini udahlah ya. Berarti kita benar-benar serius. Itu di ayat lain itu kan menjelaskan tuh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang serius di jalan kami, sungguh pasti akan benar-benar kami beri petunjuk jalan kami. Ini. Nah, kalau di sana udah au nuradu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau bisa mengembalikan kami ke dunia, kami dikembalikan ke dunia, maka kami beramal, beraktivitas yang mana aktivitas itu berbeda dengan yang sudah kami lakukan dulu. Ya udah telat, gak bisa. Ini sudah telat banget, sudah di akhirat. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Nah, ini sebelum di akhirat seperti itu ya. Qad sungguh khasiru, mereka merugikan, ya, mereka telah merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Sungguh ini mereka sudah merugikan diri sendiri. Wadullu, dan telah lenyap anhum, dari mereka, ma apa-apa kanu, yang adalah mereka itu yaftarun, mereka ada-adakan. Apapun yang diada-adakan mereka, yang jelas-jelas di kitab Allah dan Rasulnya yang sudah dijelaskan, tidak ada. Rasul juga sudah mewanti-wanti. Kok berani-beraninya mereka mengadakan kedustaan terhadap Allah, kedustaan terhadap Rasulullah. Ini kan berarti mereka merugikan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini sama yang berbahagia, kalau kita benar-benar merenungkan sedalam-dalamnya, kita enggak berani ya. Orang-orang mereka yang melupakan akhirat itu, mereka menunggu-nunggu kebenaran, menunggu-nunggu bukti nyatanya Quran ini. Kejadian-kejadian yang benar itu ditunggu-tunggu saja. Apa yo iya nek aku ngene sapa sing larang, sapa sing nyuruh.
Nah, ini itu bias apa ya? Mereka ditipu, diberi wahyu, diberi ilham penipuan dari setan-setan itu. Musuh yang nyata mengilhami, menginspirasi dengan wahyunya, dengan bisikannya. Nah, ini mereka nanti ketika hari nyata benar-benar terbukti di akhirat itu sudah jadi bukti, maka berkata orang-orang yang sudah melupakan hari akhirat nanti, sebelumnya dunia dulu sudah dilupakan. Mereka ngomong itu, qad ja'at rusul rabbina bil haq, qad ja'at rusul rabbina bil haq, sungguh benar ini telah datang rasul rabbina, Rabb kami dengan benar, bil haq, hukum benar. Allah sudah menjelaskan semua itu. Ya gimana ya saat ini, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, maka apa adalah bagi kami sekarang ini pemberi syafaat yang mereka itu bisa memberi syafaat bagi kami? Telat. Nah, au nuraddu, atau mengembalikan kami ke dunia, kami dikembalikan saja ke dunia. Fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, lalu kami beraktivitas, melakukan aktivitas yang mana aktivitas itu berbeda dengan yang sudah kami lakukan. Kami tinggal niru-niru Rasul saja, membenarkan ini, tinggal niru, enggak usah bikin sendiri macam-macam lah ya. Udah, itu kondisinya nanti di sana. Maka Allah menjelaskan itu, qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, nufus mereka sendiri, ya, jiwa mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan lenyap dari mereka maka nu yaftarun, apapun yang dulu mereka telah bikin, mereka ada-adakan, lenyap semua, hilang semua. Nah, jamaah yang berbahagia, ini menjadi peringatan bagi kita waspada tipuan-tipuan, wahyu-wahyu dari setan. Ini harus kita waspada. Jangan sampai mereka menipu kita. Kita harus tetap berpegang teguh dengan kitab Allah yang sudah dijelaskan Allah, dan apapun Rasul yang sudah mengajarkan pada kita, sudah mencontohkan catatan ribuan tahun yang lalu, sudah kita nggak usah terbias macam-macam politik ABCD dan sebagainya. Istilah itu insya Allah itu yang menjadikan kita benar-benar sama. Apalagi saat ini ada pengecek plagiasi dan sebagainya, semua sudah dimunculkan Allah, sudah diberikan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas sampai ayat ke 53 ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin patuh kepadanya, dan semakin takut jika memang harus berbuat maksiat, melanggarnya. Kita harus benar-benar takut sehingga kita benar-benar mematuhinya. Amin. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.